Sejak ratusan tahun, aturan adat menjaga Indonesia. Dengannya, keanekaragaman hayati terus terjaga hingga kini. Inilah cerita mereka yang melestarikan alam melalui aturan adat. Bagi masyarakat Ende suku Lio, kawasan Gunung Kelimutu dan danau yang ada di puncaknya adalah tempat para arwah leluhur mereka. Gunung indah dengan 3 kawah yang memiliki warna berbeda ini terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Arwah anak-anak muda di danau yang berwarna hijau. Arwah orang tua di danau yang berwarna kehitam-hitaman. Dan tempat berkumpulnya arwah orang-orang jahat di danau yang berwarna hijau tua. Pere Konde atau pintu gerbang danau Kelimutu dijaga oleh Konde Ratu sang penguasa. Karena wilayah Kelimutu adalah wilayah adat dan tempat yang dihormati, tentunya hutan dan berbagai keanekaragaman hayatinya masih terjaga dengan baik. Elang Flores yang statusnya sudah terancam punah masih bisa dijumpai di sini. Begitu juga dengan kencangnya kicauan burung arwah atau sering disebut burung garugiwa. Masih sangat jelas terdengar jika kita masuk ke Kelimutu. Aku merelak ina, tapi ina aku kuko awe. Naja aku Mikael Ome. Tapi ina aku merah ina, masih 2 saja, ina samar aku pera basu. Ngamu bana, ini basu bana ini. Lesu, luka, gabe, ina bandan ina. Kena aku nungange bagodwa, Kelimutu na, aku nusukuasa roga no Kelimutu. Rogano pamo masa umalangi duri ay naku bala iya sama Kelimutu ni ba langi tanah lang keligolo. Pemerintah kira kalau bergandeng tangan tapi mesti pemerintah bekuasoria ina saya tidak bangga mengaku sih Kelipu mi pemerintahnya. Tapi utama mima bebo kami atau laki atau dia. Keli ini kalau aku beo dema keli ini keli muslaki, keli ria beba. Tidak banyak yang tahu di utara Pulau Seram ada sebuah pulau kecil yang memiliki keunikan dan kaya akan keanekaragaman hayati, di darat maupun di laut. Di sini bisa dijumpai burung gosong Maluku dan kahicap buano. Kahicap buano hanya hidup di Pulau Buano. Di lautnya, kita bisa melihat beragam jenis ikan dan karang, penyu, dan mamalia air. Masyarakat Buano kini telah berubah. Aturan adat menjadi kekuatan bersama untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam mereka. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik di darat maupun di laut dilakukan secara lestari. Kalau hutan itu kita manfaatkan akang itu dari leluhur lagi.
dan tidak ada sembarangan untuk masuk sendiri-sendiri begitu. Jadi ketorang pada saat ini juga ketorang harus mementingkan kewang. Maka dari kewang itulah dorang punya wewenang untuk bekerja menjaga apa yang di hutan dan apa yang di laut. Melalui aturan adat, aktivitas pemanfaatan kayu putih secara berlebihan bisa dicegah. Dan di laut, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dengan cara bom ikan menurun. Mereka mengembalikan aturan adat yang sempat dilupakan. Kayu tanpa ada izin itu sudah tidak ada lagi, Pak. Dari itu mau ke lautan. Lautan tidak ada, sudah kurang sama sekali orang mencari ikan dengan bom, orang mencari ikan dengan bius, orang mencari ikan dengan jaring-jaring yang mau merusak karang-karang, itu sudah tidak ada. Ombak memukul pica dari laut yang kosong datang, terlampar di tepi. Waktu itu beta balayar mau pulang ke Haru. Pulau yang terletak di seberang kota Ambon ini memiliki cerita menarik tentang bagaimana adat menjadi penyelamat alam mereka. Melalui aturan adat dan lembaga adat pula, keberadaan burung gosong dan habitatnya di Haruku bisa diselamatkan. Dengan lembaga adat Kewang dan bersama masyarakat, mereka memulihkan habitat burung gosong Maluku melalui penetasan dan juga pelepas liarannya. Sudah sekitar 6 atau 7 tahun kita mulai konservasi. Dulunya dia hanya di hutan, sekarang dia bisa bertelur dan datang ke tepi pantai. Dia datang ke tepi pantai di dekat rumah di sini, rumah Kewang. Dia berlindung di sini, dia bertelur di sini, ditetaskan di sini, dan kita melepaskan itu dalam jumlah ratusan ekor. Dan ini satu hal menjadi pelajaran untuk kita semua. Tidak hanya burung gosong, berbagai satwa lainnya di Haruku diselamatkan. Kelahiranku aku Sudah menjadi kebanggaan tersendiri mampu melakukan pelestarian kekayaan alam Haruku dengan mekanisme adat. amat ramai sungguh di sana negeriku. Teluk Hadakewa berada di utara Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak lama, masyarakat adat Teluk Lembata menjalankan muro, sebuah aturan adat yang melarang siapapun untuk mengambil dan merusak sebuah kawasan yang sudah diberi tanda. Tidak hanya di daratan, sekarang aturan adat di Teluk Hadakewa juga membuat muro laut. Di beberapa titik kawasan lautnya kini sudah aman dari ancaman kehancuran akibat aktivitas penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu karang seperti penggunaan bom dan racun ikan. Muro itu dalam tahapan itu adalah sebagai satu rencana ya. Rencana untuk mau memperbaiki situasi dan kondisi keadaan di desa ini. Tujuannya itu untuk kepentingan istilah adat orang bilang ribu ratu. Ya artinya semua masyarakat atau rakyat jelata. Cerita dari Pulau Buano, Haruku, Kelimutu, dan Teluk Hadakewa ini menjadi pembuktian bahwa dengan aturan adat mereka telah lama menjaga kekayaan alam di kampungnya.
untuk seluruh masyarakat yang ada di sini, mewartakan kabar baik ini kepada Ribu Ratu semua, supaya apa yang kita gagas pada hari ini diketahui oleh Ribu Ratu semua dan ditaati, karena ini untuk kepentingan bersama. Saya ingin supaya Kewang itu kembali dihidupkan di seluruh tempat di Maluku ini. Kan ini harus menjadi contoh, harus menjadi contoh bahwa ternyata warisan leluhur yang ditinggalkan yang merupakan kearifan ini adalah satu hal yang sangat berharga di mata dunia. Dari Pulau Buano terhampar harapan baru. Dari Haruku, kita belajar pentingnya sebuah lembaga adat. Dari Kelimutu, kita tahu peranan adat sama dengan konservasi. Dari Teluk Hadakewa, kita bisa melihat daratan hingga lautannya yang masih terhubung dan lestari. Keanekaragaman hayati Walasea sangat tinggi. Kekayaan alam yang ada di Walasea adalah kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Kita memiliki kearifan lokal dan aturan adat untuk menjaganya.